Ya, kembali ke channel TV Migran Channel. Kali ini, Sobat Migran, kita akan sedikit mensosialisasikan tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebelum kita menjelaskan tentang undang-undang tersebut, inilah sejarah untuk proses revisi Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia yang sekarang ini dikenal dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Ya, pada tanggal 18 November 2024, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri disahkan. Nah, undang-undang tersebut adalah merupakan cikal bakal, ya kan, lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Kemudian pada tahun 2010, tepatnya bulan November, kembali dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menjadi agenda program legislasi nasional Prolegnas yang dilakukan oleh DPR RI. Pada tanggal 12 April 2012, pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang ratifikasi Konvensi Internasional Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan anggota keluarganya. Nah, kemudian berlanjut pada tanggal 23 Mei 2012, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU PPILN. Nah, jadi Undang-Undang PPILN ini yaitu tentang ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan anggota keluarganya. Nah, kemudian berlanjut pada 5 Juli tahun 2012, DPR kembali menggelar sidang paripurna. DPR RI mengesahkan rencana undang-undang revisi Undang-Undang PPILN, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, menjadi RUU inisiatif DPR. Nah, pada tanggal 2 Agustus 2012, Presiden menerbitkan amanat Presiden untuk menunjuk 6 kementerian dalam pembahasan RUU PPILN. Nah, pada tanggal 11 September 2012, DPR RI membentuk Pansus RUU PPILN. Pansus tersebut bertujuan untuk perumusan mengenai proses melahirkan proses undang-undang. Berlanjut kepada proses revisi Undang-Undang Pekerja Migran ini, pada tahun 2013 pemerintah eksekutif menyerahkan daftar inventarisasi masalah kepada Pansus RUU PPILN. Pada tanggal 26 Februari 2013, rapat pembentukan panitia kerja PINJA RUU PPILN antara Pansus dan pemerintah. Nah, ini berlanjut ke tahun 2014. Tepatnya pada bulan Oktober 2014, proses revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 oleh DPR RI periode 2009-2014 berakhir pada pembahasan tingkat 1. Nah, di situ Sobat Migran. Jadi pembahasan tingkat 1 itu selesai di era tahun 2009 sampai 2014. Kemudian dilanjutkan kembali nih pada tahun 2015. Tepatnya pada 9 Januari 2015. Rapat paripurna DPR RI menetapkan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 sebagai salah satu prolegnas prioritas tahun 2015. Ya, kemudian pada Maret 2015, Komisi 9 DPR RI menyerahkan pembuatan naskah akademik dan RU kepada Biro PUU Sekjen DPR RI. Nah, dilanjutkan kembali pada 26 Agustus 2015, Komisi 9 DPR RI meminta Badan Legislasi DPR untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU PPILN tersebut. Nah, berlanjut ke tanggal 13 Oktober 2015, RUU PPILN ditetapkan sebagai hak inisiatif DPR melalui sidang paripurna DPR. Di situ dibahas. Nah, kemudian pada 10 Desember 2015, Presiden mengeluarkan amanat Presiden yang menunjuk 6 kementerian untuk memberikan tanggapan terkait dengan RUU PPILN tersebut. Pada tanggal 26 Januari 2016,
RUU PPLN masuk prolegnas kembali. Ya, jadi pada tahun 2016 ini kembali dilanjutkan untuk prolegnas masuk ke wilayah DPR RI lagi. Dan pada tanggal 3 Februari 2016, Komisi 9 DPR RI bersama pemerintah membentuk Pinja RUU PPILN. Nah, Pinja DPR merubah judul RUU PPLN menjadi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau disebut PPMI dengan 380 dim dan 82 pasal. Nah, tepatnya pada Desember 2016 pembahasan RUU PPMI di tahun 2016 terhenti sampai pembahasan tingkat 1. Dilanjutkan kembali di tahun berikutnya yaitu tahun 2017. Pada tanggal 24 Juli 2017 pembahasan RUU PPMI di tingkat Panja selesai. Nah, dilanjutkan pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 3 2017, pembahasan tim perumus tim sinkronisasi RUU PPMI. Nah, pada tanggal 12 Oktober 2017, RUU PPMI Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disetujui untuk disahkan sebagai undang-undang. Nah, kemudian pada tahun 2017, tepatnya tanggal 25 Oktober, RUU PPMI disahkan menjadi Undang-Undang PPMI Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui sidang paripurna DPR RI. Nah, pada tanggal 22 November tepatnya 2017, Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disidangkan dan disahkan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia yang berlaku sebagai landasan dasar hukum pemerintah negara Republik Indonesia sampai sekarang ini, khususnya untuk pelindungan pekerja migran Indonesia. Ya, itulah tadi Sobat Migran, kita melihat proses perjalanan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Dan nanti kita akan membahas mengenai sosialisasi untuk pasal-pasal dari setiap butir untuk undang-undang tersebut, bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini merupakan sebagai landasan hukum dasar tentang pelindungan pekerja migran Indonesia dari mulai perekrutan, penempatan, hingga hak-hak dan kewajiban, serta di situ mengatur segala sesuatunya itu sampai dengan proses pemulangan. Nah, oleh karena itu ketika Sobat Migran semua menjadi pekerja migran Indonesia, jangan khawatir karena kegiatan imigrasi tersebut, kegiatan kawan-kawan ini merupakan kegiatan legal yang dilindungi oleh undang-undang, dipayungi oleh hukum, sekaligus merupakan bentuk keseriusan pemerintah, khususnya negara Republik Indonesia, dalam melindungi warga negaranya sebagai pekerja migran Indonesia. Di sini pekerja migran Indonesia merupakan pahlawan devisa bagi negara, sekaligus ujung tombak bagi keluarga, dan negara hadir di dalamnya dengan mengeluarkan regulasi tersebut. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini merupakan payung hukum kita sebagai pekerja migran Indonesia, yang di dalamnya diatur mengenai hak-hak kita, kewajiban perusahaan penyalur pekerja migran, dan juga sanksi-sanksi administratif maupun sanksi-sanksi yang berlaku terutama untuk penyalur pekerja migran Indonesia, serta merupakan bagian daripada dasar hukum. Nah, oleh karena itu untuk Sobat Migran semua perlu diketahui, dan ini merupakan bentuk edukasi kita TV Migran Channel dalam upaya mengembangkan pekerja migran Indonesia. Nah, melalui edukasi ini semoga bermanfaat untuk Sobat Migran semua, sehingga Sobat Migran semua ini dapat terlindungi dengan lahirnya undang-undang tersebut.